Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah. Walaupun kita belajar di rumah, semoga kalian tidak pernah bosan untuk selalu menyimak video pembelajaran dari segala guru. Hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran keempat tentang materi bersih itu sehat dengan submaterinya mengenal arti bersih dan sehat. Yang pertama, bersih artinya bebas dari kotoran, sedangkan suci adalah bebas dari hadas atau najis. Apa bedanya antara hadas dan najis? Perbedaan antara hadas dan najis adalah kalau hadas adalah keadaan sebelum seseorang melaksanakan bersuci, seperti seseorang yang belum berwudu ataupun mandi. Sedangkan najis adalah kotoran yang melekat pada badan atau pakaian seseorang. Untuk itu, ketika dia melaksanakan ibadah, misalnya seperti darah, nanah, atau air pipis, nah semuanya harus dibersihkan dulu dengan cara bersuci agar ibadahnya sah dan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu dengan cara wudhu, tayamum, ataupun mandi besar. Najis pasti kotor. Kotor belum tentu najis. Misalnya terkena tanah, tinta, cat, dan ludah. Yang keempat, bersih atau suci dibagi menjadi dua macam, yaitu bersih dari hadas dan bersih dari najis. Hadas terbagi menjadi dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Apa itu hadas besar dan hadas kecil? Hadas besar adalah hadas yang harus disucikan dengan cara mandi besar. Misalnya, mimpi basah bagi laki-laki dan datang bulan atau menstruasi bagi perempuan. Itu harus diselesaikan dan disucikan dengan mandi besar. Yang kedua, hadas kecil adalah hadas yang disucikan dengan cara berwudu atau tayamum. Misalnya kita pipis, buang air besar atau kentut, dan juga misalnya tertidur padahal dalam keadaan berwudu. Nah, itu kita laksanakan atau kita sucikan hanya dengan berwudu atau tayamum. Keadaan yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan ibadah yaitu yang pertama, tubuh harus bebas dari hadas dan najis. Kita harus memastikan tubuh kita bersih. Ketika kita merasa tubuh kita belum bersih atau belum suci, kita harus menyucikannya dulu dengan taharah, dengan cara wudhu ataupun dengan cara mandi. Yang kedua, memastikan pakaian dan alat sholat harus terbebas dari najis, dengan cara kita menjaga pakaian kita untuk tetap bersih, entah itu dengan cara mencuci atau mengeringkannya. Yang ketiga, tempat ibadah harus bebas dari najis. Kita harus rajin membersihkan tempat kita yang akan kita gunakan untuk beribadah, apakah itu lantai, sajadah, dan lain-lain. Semuanya harus bersih dari najis atau hadas. Anggota tubuh harus dibersihkan juga. Dengan cara apa kita membersihkan anggota tubuh? Tentu saja dengan cara mandi. Badan harus dibersihkan dengan mandi teratur 2 kali sehari. Lalu apabila kita merasa kuku kita panjang dan kotor, maka kita harus memotongnya. Jangan sampai kuku kita panjang dan kita biarkan, karena itu dapat menyebabkan hinggapnya kuman atau setan yang bersarang di situ. Jadi kuku kita juga harus dipotong dengan teratur. Yang ketiga,
menyikat gigi secara teratur. Yang keempat, membiasakan mencuci tangan sebelum dan sesudah makan atau setiap kita ingin memegang sesuatu untuk beraktivitas. Cara membersihkan najis. Yang pertama, najis terbagi menjadi 3 macam, yaitu najis ringan, misalnya pipis bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun. Cukup dipercikan air saja di tempat terkena pipis tersebut. Yang kedua, najis sedang. Najis sedang dibersihkan dengan cara mengguyurkan air atau mengalirkan air sampai kotorannya hilang. Yang ketiga, najis berat. Misalnya, jilatan anjing. Jilatan anjing tersebut dibersihkan dengan air sebanyak 7 kali. Salah satunya menggunakan tanah. Membersihkan tubuh setelah keluar kamar mandi atau WC. Membersihkan tubuh itu setelah keluar dari kamar mandi atau WC dinamakan istinja. Istinja adalah membersihkan tubuh setelah buang air besar atau buang air kecil. Istinja sebaiknya menggunakan air yang mengalir, tapi kalau tidak ada, boleh menggunakan benda-benda kering seperti batu, kayu, tisu, dan sebagainya. Dan benda-benda tersebut tidak boleh basah ataupun licin, karena dikhawatirkan benda-benda yang basah atau licin tersebut terdapat mengandung kuman dan penyakit. Yang ketiga, sebelum masuk dan keluar kamar mandi, biasakan membaca doa. Ketika masuk kamar mandi, melangkahkan kaki kiri, dan ketika keluar dari kamar mandi, melangkahkan kaki yang sebelah kanan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga dapat dipahami dengan baik. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat walaupun belajar di rumah. Jangan pernah bosan. Sampai jumpa lagi.